Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Beni Kurniawan, TI 2018. Di sini mau mempresentasikan jurnal rangkuman analisis metode pengamanan data pada layanan cloud computing. Yang pertama, abstrak. Untuk cloud computing mempresentasikan teknologi untuk menggunakan infrastruktur komputasi dengan cara yang lebih efisien. Di sisi lain, arsitektur yang rumit dan terdistribusi semacam itu menjadi target yang menarik bagi para penyusup cyber attack. Penelitian ini melakukan analisis dan membangun sistem keamanan jaringan infrastruktur cloud computing pada studi kasus di sektor pendidikan. Infrastruktur dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna yang diperoleh melalui metode wawancara. Metodologi penelitiannya yang digunakan yaitu metodologi MDLC yang terdiri dari 5 tahap. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem keamanan jaringan yang dibangun sudah berhasil dan sistem cloud yang bangun mengenai user requirement. Hasil uji terhadap kinerja sistem menunjukkan bahwa pada parameter keakurasian pendeteksian bahwa sistem OSIC dapat mendeteksi secara akurat dari serangan yang dilakukan penguji pada parameter kecepatan pendeteksian bahwa sistem OSIC lumayan cepat dalam mendeteksi adanya ancaman yang masuk. Sedangkan pada parameter penggunaan sumber daya bahwa sistem OSIC mengambil sedikit sekali penggunaan CPU dan RAM sehingga tidak memberatkan server. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa sistem OSSC yang dibangun berjalan dengan baik berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis yang dibangun berjalan dengan baik. Berdasarkan yang dilakukan oleh penulis, hasil terdapat sebanyak 620 pengeringatan pengintaian, 38.849 peringatan authentication control, 569 peringatan attack atau misuse, 909.018 peringatan access control, 0 peringatan network control, 230 peringatan sistem monitor, dan 0 peringatan policy violation. Kata kunci pencariannya ada keywordnya keamanan cloud computing dan cloud computing. Untuk pendahuluan, cloud computing merupakan sebuah model untuk kenyamanan akses jaringan on demand untuk menyatukan pengaturan konfigurasi sumber daya komputasi seperti jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang dapat dengan cepat ditetapkan dan dirilis sebagai usaha manajemen yang minimal atau interaksi dengan penyedia layanan. Tapi dari kemudahan yang ditawar oleh cloud computing tersebut, ada satu masalah krusial dalam cloud computing, yaitu security issue. Karena sifat cloud computing yang semua orang dapat menggunakan dan karena sifat internet itu sendiri yang bersifat terbuka, sehingga membuka potensi celah keamanan bahwa tidak semua orang yang menggunakan internet itu berniat baik. Terkadang ada yang menggunakan internet untuk tujuan menyerang, menyusup ke dalam jaringan sehingga dapat menyebabkan performa jaringan tersebut menurun atau bahkan membuat jaringan tersebut lumpuh. Salah satu metode keamanan untuk mengamankan suatu jaringan adalah menggunakan IDS. IDS merupakan suatu sistem keamanan yang dimana apabila suatu perilaku mencurigakan tidak sesuai dengan rule yang keamanan, dimana apabila ada suatu perilaku mencurigakan tidak sesuai dengan rule yang diterapkan pada jaringan tersebut, maka IDS akan memberikan alert atau alarm, serta apabila mungkin memblokir alamat IP yang melakukan serangan tersebut. Terdapat dua teknik yang digunakan IDS, yaitu IDS dan HIT. IDS jauh lebih baik dalam mendeteksi dan merespon serangan jangka panjang seperti pencurian data. HIT juga mampu melakukan pemeriksaan sistem tambahan yang hanya bisa dilakukan aplikasi IDS dipasang pada host seperti file
integrity checking, registrasi monitoring long, analisis rocket detection dan active response berdasarkan uraian di atas. Penulis bermaksud untuk menggunakan cloud computing sebagai perantara untuk menganalisis dan mengimplementasi sistem keamanan jaringan menggunakan teknik host-based intrusion detection system dari IDS dengan software OSSEC sebagai tool keamanan jaringannya dengan mengambil studi kasus jaringan di Politeknik TEDC. Analisis pengamanan data pada layar cloud computing. Yang pertama, keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan adalah komponen yang paling vital dalam keamanan informasi, seperti bertanggung jawab untuk mengamankan semua informasi melewati komputer berjejaring. Keamanan jaringan mengacu pada suatu fungsi, perangkat keras, dan perangkat lunak, karakteristik, fitur, prosedur operasional, akuntabilitas, tindakan, kontrol, akses, dan administrasi, dan manajemen. Kebijakan yang diperlukan untuk memberikan tingkat perlindungan yang dapat diterima untuk perangkat keras dan perangkat lunak dan informasi dalam jaringan. Masalah keamanan jaringan dapat dibagi secara kasar menjadi 4 bidang yang saling terkait: kerahasiaan, autentifikasi, no repetition, dan integrity control. Kerahasiaan berkaitan dengan menjaga informasi dari tangan dari yang pengguna yang tidak berhak. Inilah yang biasanya terlintas dalam pikiran ketika orang memikirkan jaringan, keamanan jaringan. Autentikasi berhubungan dengan menentukan siapa yang Anda ajak bicara sebelum mengungkapkan informasi sensitif atau memasuki ranah bisnis. Non-repetiency berurusan dengan tanda tangan integritas pesan, sekalipun pengiriman dan penerimaan saling mengautentikasi, mereka juga ingin memastikan bahwa isi komunikasi mereka tidak berubah. Yang kedua, definisi intrusion detection atau sistem IDS. Intrusion detection ID singkatnya adalah usaha mengidentifikasi adanya penyusup yang memasuki sistem tanpa otorisasi atau seorang user yang sah tetapi menyalahgunakan privilege sumber daya sistem, misal insider threat. Intrusion detection system IDS atau sistem deteksi penyusup adalah sistem komputer bisa merupakan kombinasi software dan hardware yang berusaha melakukan deteksi penyusup. IDS akan melakukan pemberitahuan saat mendeteksi sesuatu yang dianggap sebagai mencurigakan atau tindakan ilegal. IDS tidak melakukan pencegahan terjadinya penyusupan. Pengamanan untuk melakukan pemberitahuan itu tergantung pada bagaimana baik melakukan konfigurasi IDS. Ada 2 teknik IDS, yaitu network based dan host based. Yang ketiga, OSEC adalah open source HITS. Perangkat lunak ini melakukan long analysis, file integrity checking, policy monitoring, rocket detection, real-time alerting, dan active response. OSEC memberikan fungsi yang sama seperti SIEM, Security Information and Event Management, dan STRM, Security Threat Response Management. Aplikasi ini menggunakan arsitektur client server. Komunikasi antara kedua menggunakan protokol UDP dengan port 1514 dan dienkripsi menggunakan algoritma symmetric key Lewis. Agen yang mutlak dapat berjalan pada semacam sistem operasi, tetapi server harus dipasang pada sistem operasi BSD Linux unit. Yang cloud computing sebuah model untuk kenyamanan, akses on demand untuk menyatukan pengaturan konfigurasi sumber daya, komunikasi seperti jaringan server, media, penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang dapat dengan tepat ditetapkan dan dirilis dengan usaha manajemen yang minimal atau
interaksinya dengan penyedia layanan. Gambar 2, internet, remote server, database, mobile, dan remote desktop. Untuk kelima, karakteristik cloud computing. 5 karakter penting dari cloud computing yaitu yang pertama, one-demand self-service. Konsumen dapat menentukan kemampuan komputasi secara sepihak seperti server time dan network storage secara otomatis sesuai kebutuhan tanpa memerlukan internet manusia dengan masing-masing penyedia layanan. Yang kedua, broad internet access. Kemampuan yang tersedia melalui jaringan dan akses melalui mekanisme standar yang mengenalkan penggunaan berbagai platform, misal telepon, seluler, tablet, laptop, dan workstation. Untuk ketiga, road spooling. Road spooling penyatuan sumber daya komputasi yang memiliki penyedia untuk melayani beberapa konsumen virtual yang berbeda. Ditetapkan secara dinamis dan ditugaskan sesuai dengan permintaan konsumen. Keempat, rapid elasticity. Kemampuan dapat ditetapkan dan dirilis secara elastis dalam beberapa kasus dilakukan secara otomatis untuk menghitung keluar dan masuk dengan cepat sesuai dengan permintaan. Kelima, measure service. Sistem cloud computing secara otomatis mengatasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada beberapa tingkat sesuai dengan jenis layanan, misal menyimpan pemrosesan, bandwidth, dan akun pengguna aktif. Untuk model layanan cloud computing itu dibagi menjadi 3 layanan cloud computing, yaitu cloud software as service. Kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk menggunakan aplikasi penyedia dapat berbasis pada infrastruktur cloud. Untuk yang kedua, cloud platform service PaaS. Kemampuan yang dapat diberikan kepada konsumen untuk menyebarkan aplikasi yang dibuat konsumen atau diperoleh infrastruktur cloud computing. Penggunaan bahasa pemrograman dan peralatan yang dilakukan oleh provider. Cloud yang ketiga, cloud infrastruktur service IaaS. Kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk memproses, menyimpan, berjaringan, dan sumber komputasi penting yang lain, di mana konsumen dapat menyebarkan dan menjalankan perangkat lunak secara bebas yang dapat mencakup sistem operasi. Untuk hasil pencarian yang kami lakukan pada database Google Scholar menghasilkan total citasi sebanyak 3040 literatur, namun dari 3040 literatur yang ada, hanya 4 literatur yang judulnya kami pilih. Kebanyakan literatur tidak berfokus kepada pengamanan data pada cloud computing. Karakteristik literatur yang kami terima adalah literatur yang memiliki kesesuaian dengan topik, yaitu membahas tentang pengamanan data pada cloud computing. Kami menerima jenis literatur jurnal dan proceeding yang diterbitkan pada tahun 2000 sampai 2020. Dalam proses validasi kami menetapkan variabel kontrol, yaitu keamanan cloud computing dan cloud computing. Dari dua variabel tersebut kami membuat literatur yang menyebutkan computing dan cloud computing. Dari dua variabel menyebutkan sistem keamanan jaringan infrastruktur cloud computing yang kemudian kami gunakan untuk membuat sistem analisis, perancangan, pengujian, dan implementasi pada sistem keamanan pada cloud computing. Yang pertama, analisis perancangan. Analisis perancangan sistem dirancang untuk melakukan pendeteksi dan monitoring terhadap sejumlah aktivitas mencurigakan yang sering terjadi pada server SIACAT, server kepegawaian, dan server PDDIT. Fungsi dari 3 server tersebut diantaranya server SIACAT digunakan untuk melakukan pengolahan data informasi kampus bagi kepentingan sivitas akademik serta kepentingan pihak ketiga, pemerintah dan publik.
Server kepegawaian merupakan bagian data yang berkaitan dengan pengolahan data manajemen dan administrasi kepegawaian serta PDDIKTI digunakan sebagai pusat kumpulan data penyelenggara pendidikan port yang dibuka pada ketiga server diantaranya Siakat port 80, HTP port FTP, dan port lainnya untuk kepegawaian port 80, 21 FTP, 2, 306 SQL, sedangkan untuk server PDDIKTI port 8082, port 21, 22, 5432, mula sistem akan menangkap paket-paket data yang dimasukkan ke sistem. Kemudian paket data tersebut akan dideteksi berdasarkan yang sudah ada. Jika paket data sudah terdeteksi dan sesuai dengan rule yang ada, maka sistem akan memberikan peringatan kepada administrator dan juga sistem akan membuat log terhadap paket data untuk kajian jelas oleh administrator apabila paket data dideteksi dengan sesuai dengan rule mana jika akan ada pemberitahuan kepada administrator. Gambar 3 ini menjelaskan tentang alur sistem jaringan yang akan digunakan. Dari start, menangkap paket data, deteksi, rule, deteksi ke sistem log, memunculkan peringatan, sampai finish. Untuk kedua, analisis kebutuhan sistem analisis dilakukan untuk mengetahui proses identifikasi dan evaluasi permasalahan yang ada, sehingga dapat dibangun sebuah sistem yang diharapkan, seperti kebutuhan pengguna diperoleh dengan melakukan survei lapangan dengan metode wawancara berdasarkan hasil wawancara dilakukan oleh pada tanggal 6 April oleh daftar kebutuhan sebagai berikut. Tersedianya 3 buah server untuk keperluan kampus, server Siakat, bahkan server digunakan untuk melakukan pengolahan data informasi kampus bagi kepentingan fakultas akademis serta kepentingan pihak ketiga. Server kepegawaian merupakan bagian data berkaitan dengan pengolahan data, manajemen, dan administrasi kepegawaian. Server PDDIKTI digunakan sebagai pusat kumpulan data penyelenggara pendidikan port yang dibuka pada ketiga server diantaranya port pada tabel 1, Siakat dan PDDIKTI KTI yang sikat port 80, 21, 22, 330 dan MySQL. Untuk pegawaian port 80, 21, 22, 330 dan MySQL. DKI 8082 port 21, 22, 5432. Sistem keamanan yang dirancang diharapkan dapat mendeteksi adanya serangan dan dapat monitoring setiap perubahan yang terjadi pada server. Perangkat keras. Adapun spesifikasi minimum dari perangkat keras adalah sebagai berikut seperti tabel 2. Perangkat itu dari PC, random access, prosesor, hard disk. Untuk jaringannya internet, untuk spesifikasi cloud server 1 GB, client 2 GB, 2 GHz, 25 GB, dan 50 GB. Untuk yang ketiga perangkat software, perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian ini adalah di tabel 3, spesifikasi perangkat lunak, Ubuntu, OS X, UI, Linux, Nmap, Architect, Wireshark. Untuk perancangan topologi pada tahap ini, penulis melakukan perancangan topologi yang digunakan pada tahap implementasi pengujian sistem cloud yang akan dibangun akan mengimplementasikan sistem keamanan jaringan menggunakan teknik host-based intrusion detection sistem IDS dengan server USSIC sebagai tool keamanan jaringan pada ketiga server tersebut. Digunakan sebagai pusat pemberitahuan serangan kepada ketiga server dengan agen mengirimkan pemberitahuan serangan server untuk admin dapat mengakses server dimanapun asal terkoneksi ke internet. Ini gambar cloud server provider yang dari cloud server provider ke switch ke cloud network card penyerang komputer admin. Untuk proses instalasi secara garis besar tahapan masing terlihat seperti gambar 5, mulai dari install hadis, hasil konfigurasi, hasil dan kembali ke A,
konfigurasi server agen berhasil, install dan selesai. Proses menginstalasi sistem dimulai dengan melakukan instalasi sistem dan software. Setelah itu melakukan konfigurasi keamanan OSI seperti mengaktifkan active response software OSI agar sistem dapat memberikan secara berkala apabila terjadi perubahan pada server atau terjadi serangan dan mengaktifkannya sebagai konfigurasi oleh OSSIC dapat termonitor oleh OSSIC. Server mau didaftarkan lebih dahulu pada server yang dijadikan OSSIC servernya. Setelah itu di OSSIC agen akan dilakukan import key yang telah dibuat. Di OSI server sebelumnya agar OSI servernya OSI agen dapat mengirim dan menerima berita bila terjadi perubahan atau terjadi serangan. Setelah selesai, selanjutnya melakukan instalasi OSIC UI untuk mendapatkan proses monitoring. Untuk yang kelima, simulation prototyping. Pada tahap ini penulis membangun prototyping sistem yang akan dibangun. Proses simulasi berguna untuk menghindari kesalahan. Dan pada tahapan implementasi, penulis menggunakan aplikasi GNS3 dikombinasi dengan aplikasi VirtualBox, di mana aplikasi GNS3 digunakan untuk merancang topologi akan dibangun, sedangkan aplikasi virtual untuk menjalankan sistem operasi implementasi operasinya. Implementasi dan pengujian. Implementasi sistem spesifikasi perangkat virtual. Spesifikasi perangkat virtual digunakan dalam tahap implementasi terinci pada tabel 4 sebagai berikut. Spesifikasi virtual pada lingkungan implementasinya: komponen, prosesor, hard disk, OS, dan networking. Untuk tahapan implementasi pertama kali dilakukan pada tahap implementasi adalah pengawasan kebutuhan sistem dalam melakukan penelitian dan membuat daftar kebutuhan sistem yang digunakan. Melakukan penelitian, membuat daftar kebutuhan sistem yang digunakan. Untuk melakukan pengujian, tahap berikutnya melakukan instalasi sistem, dan setelah itu melakukan OSIC UI untuk memudahkan monitoring hasil akhir. Pada tahap ini melakukan prototipe IaaS. Selanjutnya akan uji coba terhadap keakurasian, kecepatan pendeteksian, dan pengguna sumber daya CPU dan RAM untuk mengukur kinerja dari sistem keamanan yang dibangun. B. Pengujian sistem. Spesifikasi keras, perangkat keras lunak yang digunakan dalam pengujian terinci pada tabel 5. Spesifikasi pada lingkungan pengujian. Yang pertama, prosesor, klien, memori, hard disk, OS, dan networking. Dari hasil uji terhadap kebutuhan pengguna, terdapat sistem berdasarkan hasil pengujian yang didukung oleh penulis diperoleh pada tahap prototipe keamanan jaringan berbasis cloud dibangun dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna. Hasil uji terinci pada tabel 6. Hasil pengujian berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang pertama, kebutuhan pengguna terjadi 3 server, hasilnya ya. Ketiga server dapat diakses di mana saja, hasilnya berhasil. Jaring cloud dapat diakses oleh multi user, berhasil. Port server diuji berhasil. Untuk sistem dapat mendeteksi berbagai serangan, dapat dimonitoring perubahan terjadi pada server itu berhasil. Dari sekian artikel yang dikumpulkan, hasil berhasil dan ya. Data hasil uji terhadap kinerja sistem. Pengujian kecepatan, pendeteksi pengujian untuk mendeteksi kecepatan, pendeteksi yang dilakukan dengan mengambil waktu dan kebutuhan untuk software OSIC mengetahui adanya serangan server dalam kecepatan pendeteksian. Ini penulis melakukan pengujian beberapa serangan ke server, diantaranya scanning port menggunakan Nmap, brute force attack menggunakan Amit-Rex, dan Metasploit shifting menggunakan
PeerSec dan mencoba salah satu serangan DDoS attack yaitu HTTP flood menggunakan RTMac plus Metasploit. Berikut adalah grafik hasil uji. Grafik hasil uji kecepatan. Berdasarkan misalkan observasi yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 20 April 4 Mei itu hasil yang dapat didapat sebanyak 620 peringatan, pengintaian 38.849 peringatan, atau taken kontrol 569 peringatan, attack misuse 9018, peningkatan akses kontrol 0 peringatan network control, 230 peringatan sistem monitoring, dan 0 peringatan policy violation. Untuk kesimpulan dari cloud computing ini adalah sistem keamanan jaringan yang dirancang dengan software OSIC berbasis computing, dimulai analisa kebutuhan dari sistem. Dari analisa kebutuhan sistem tersebut dilakukan perancangan konfigurasi sistem, perancangan topologi, serta perancangan proses instalasi dari sistem yang akan dibangun. Dari hasil implementasi ini berupa prototipe IaaS yang selanjutnya dilakukan uji coba terhadap keakurasian, kecepatan, pendeteksian, dan menggunakan sumber daya CPU dan RAM untuk mengukur kinerja sistem keamanan yang dibangun. Dari hasil uji yang diperoleh, bahwa server dapat mendeteksi serangan, dapat memonitoring perubahan yang terjadi pada server. Hasil uji dari fungsionalitas sistem menunjukkan bahwa IaaS yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk kinerja sistem. Didapat pada parameter keakurasian pendeteksian bahwa sistem OSEC dapat mendeteksi secara akurat dari serangan yang dilakukan penguji. Pada parameter kecepatan pendeteksian bahwa OSEC lumayan cepat dalam mendeteksi ancaman yang dimaksud yang masuk. Sedangkan pada parameter pengguna sumber daya bahwa sistem OSEC mengambil sedikit sekali pengguna CPU dan RAM sehingga tidak memberatkan server. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa sistem OSEC yang dibangun berjalan dengan baik. Berdasarkan dari observasi yang dilakukan oleh penulis, hasil yang terdapat sebanyak 620 peringatan, pengintaian 38.849 peringatan, auto taken control 569, peringatan attack misuse 9.018 peringatan akses kontrol, 0 peringatan network control, 230 peringatan sistem monitoring, dan 0 peringatan policy violation. Untuk referensi di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.